Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anil Harits maula Utsman radhiyallahu ta'ala anhu, dari Haris maulanya Utsman. Maula itu budak yang telah dimerdekakan. Utsman radhiyallahu ta'ala anhu qala, Haris mengatakan, jalasa telah duduk Utsman radhiyallahu ta'ala anhu yauman, pada suatu hari. Fajalasna, maka kami pun duduk. Faja'a, maka datang al-muadzinu, muadzin, untuk memberitahu waktunya sholat. Jadi tertibnya zaman dulu itu, zaman para sahabat, termasuk pada zaman Nabi juga, itu muadzin itu bukan hanya adzan saja, tapi muadzin itu ngontak, ya, ngontak imam. Ngontak imam, memberitahu bahwa waktu sholat sudah masuk. Karena namanya imam itu biasanya kesibukannya itu banyak. Maka perlu ada pemberitahuan khusus. Fada'a, maka beliau memerintahkan mengambil. Fada'a, maka beliau memerintahkan mengambil bima'in, air, fi ina'in, dalam satu wadah. Adunuhu, aku menyangka, yakunu, ada fi, di dalam wadah itu, mudun, satu mud air, enggak sampai 1 liter. Jadi kalau tangan kita ini, telapak tangan kita ini kita kumpulkan, kemudian dijadikan wadah, itu namanya 1 mud. Maka wudhunya Sayyidina Utsman ini airnya enggak begitu banyak. Maka wudhu menggunakan air terlalu banyak ini juga sudah kelewat batas namanya. Bahkan kalau airnya itu air milik umum, itu sudah berdosa, ya. Kalau milik air kamu sendiri pun sudah makruh. Tapi kalau air milik umum, harus kita ini seirit mungkin. 1 mud sudah cukup. Ini bagi seorang santri penting. Jangan sampai perasaan kita ini ibadah, tahu-tahu dihitung malah maksiat, ya. Perasaan kita wudhu, dengan wudhu itu dosa-dosa akan diampuni. Tapi karena wudhunya tidak tertib, menggunakan air umum terlalu banyak, maka akhirnya wudhu kita ini malah dihitung satu pelanggaran. Mandi itu bersuci. Kalau pakai air kamu sendiri, berlebihan itu pun juga sudah makruh. Tapi kalau pakai air umum, bukan makruh lagi. Ini sudah mengambil hak orang lain. Jangan sampai perasaan kita ini ibadah, mencuci diri, dengan merasa gembira, Allah suka dengan orang yang bersuci, tiba-tiba malah ditulis sebagai maksiat karena menggunakan air berlebihan. Ini ahli ilmu itu termasuk ini yang difikirkan. Kalau orang-orang ahli listrik,
Maka mereka kalau masang listrik diteliti, ini voltasenya berapa, 220 apa 110. Nanti kalau tidak pas itu voltasenya bisa terbakar itu lampu. Maka teliti. Orang-orang ahli dunia dalam urusan dunianya teliti supaya bisa mendapatkan manfaat dari tertib-tertib dunia itu. Begitu juga orang ahli din, orang ahli agama, kehidupannya itu tertib, ditertibkan sesuai dengan agama, bukan asal-asalan, sehingga mendapatkan manfaat dari agama secara sempurna. Walaupun masang listrik, min plusnya nggak pas, malah terbakar. Padahal pasang listrik, namanya juga pasang listrik, nggak pakai tertib, tidak mendapatkan manfaat, justru dapat madharat. Maka begitu juga kamu amal agama, kalau nggak pakai tertib yang benar, nanti kamu tidak dapat manfaatnya, malah jadi madharat. Orang duduk di masjid, niat iktikaf dapat pahala, karena pakai tertib. Tapi di masjid malah gurau, omong dunia, tidak menjaga adab masjid. Maka nanti seperti pasang listrik yang keliru tadi. Akhirnya bukan dapat pahala, malah dapat dosa. Sehingga manfaat dari amalan masjid enggak kita dapatkan. Sholat ini kalau dikerjakan benar akan mendatangkan macam-macam barokah dalam kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Gara-gara tidak dikerjakan dengan cara benar, habis sholat kok malah maksiat, kan aneh tuh. Ya. Ini apa kok bisa terjadi seperti ini? Apa? Karena sholatnya itu tidak tertib yang benar. Kalau seumpama sholat itu pakai tertib yang benar, setelah sholat itu pasti terjadi perubahan kebaikan dalam kehidupan kita. Tambah ingat pada Allah, akhlaknya tambah baik. Itu tanda-tanda sholat itu makbul. Fatawaddo'a, maka beliau wudu, tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau. Beliau wudu-wudu'i hadza, seperti wuduku ini. Tsumma qala, kemudian beliau mengatakan, Man tawaddo'a, barang siapa wudu hakadha, seperti ini. Tsumma qama, kemudian beliau berdiri yusolli, salat zuhri, dengan salat zuhur. Ghufira, maka diampuni lahu baginya ma dosa kana, yang adanya bainah, antara zuhur, wa bainah subhi, dan antara subuh. Tsumma sholal asra, kemudian dia salat asar. Ghufira, maka diampuni lahu baginya ma dosa kana bainah, yang ada antara asar, wa bainah sholati zuhri, dan antara salat zuhur. Tsumma sholal maghriba, kemudian salat maghrib. Ghufira, maka diampuni lahu untuknya ma dosa kana bainah, yang ada antara maghrib, wa bainal asri, dan antara asar. Tsumma sholal isya, kemudian beliau salat isya, kemudian dia salat isya. Ghufira, maka diampuni lahu untuknya ma dosa kana, yang ada bainah, antara salat isya, wa bainal maghrib, dan antara maghrib. Tsumma la'allahu, kemudian mungkin dia yatamarrahu, berbuat dosa lagi. Yatamarrah, lailatahu, pada malamnya. Tsumma inqama, kemudian bila dia berdiri. Fatawaddo'a, kemudian dia wudu. Fasholla, maka dia sholat as-subha, sholat subuh. Ghufira lahu, maka diampuni lahu baginya ma dosa baina, antaranya, wa baina sholat isya, dan antara sholat isya. Wahuna, sholat-sholat tersebut al-hasanat,
adalah kebaikan-kebaikan, yudhibna yang menghilangkan as-sayyi'at, keburukan-keburukan. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Jadi sholat ini kebaikan-kebaikan. Di antara fungsi atau barokah kebaikan itu akan menjadi asbab terhapusnya keburukan-keburukan. Baik kebaikan yang telah lalu maupun kebaikan yang belakang. Jika para sahabat Badar telah kurban habis-habisan di Badar, siap mengorbankan nyawanya untuk Allah, maka Allah berfirman kepada ahli Badar melalui baginda Nabi SAW, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Berbuatlah apa yang kamu mau, dosa-dosa kamu sudah saya ampuni. Maknanya bagaimana? Maknanya ini, kata para ulama, maknanya seumpama ahli Badar itu berbuat kesalahan-kesalahan, tapi karena kebaikan yang dulu itu sudah sangat tinggi, maka kesalahan-kesalahannya yang akhir pun diampuni oleh Allah SWT. Ketika Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu korban 1000 unta disedekahkan, ini disedekahkan pada waktu Tabuk, maka baginda Nabi mengatakan, ma dharra Utsman ma yaf'alu ba'da hadza. Dosa apapun yang dibuat Utsman tidak akan membahayakan dia setelah ini. Dan ini kata-kata ini ada dua makna. Maknanya dosanya itu mudah diampuni. Yang kedua kali Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan menjaga dia dari dosa. Jadi kalau orang itu punya amalan yang tinggi dengan ikhlas, itu nanti amalannya itu dijadikan oleh Allah pelebur dosa bila dia berbuat dosa, atau dijadikan oleh Allah penjaga bagi dia dari perbuatan dosa. Sebagaimana yang diceritakan dalam Hayatus Sahabah itu. Ada seorang pemuda yang rajin di masjid senantiasa membaca Quran, ya kan? Kemudian ada seorang wanita itu yang jatuh cinta sama pemuda ini, sehingga digoda, tapi dia nggak mempan digoda itu, sampai akhirnya telah digoda. Pada waktu imannya lagi merosot, sehingga dia masuk di rumah perempuan tadi. Tapi ketika masuk rumah perempuan tadi, tiba-tiba amalan-amalan yang dia telah buat dengan ikhlas beberapa lama di masjid itu datang. Ingat dia satu ayat dalam Quran, innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Sesungguhnya orang-orang yang takwa bila digoda oleh setan, tadzakkaru, maka mereka jadi ingat. Tadzakkar, jadi mengingati keagungan Allah, jadi mengingati pandangan Allah, jadi mengingati pendengaran Allah. Fa idza hum mubsirun, setelah ingat tiba-tiba jadi waspada, wah bahaya ini. Fa idza hum mubsirun, ketika mereka tadzakkur, mengingati ancaman Allah, mengingati janji Allah, mengingati keagungan Allah, akhirnya faidahum mubsirun, tiba-tiba menjadi waspada dia, sehingga setan tadi ditolaknya. Begitu dia masuk di rumah perempuan tadi, maka dia ingat ayat itu, langsung dia pingsan saking takutnya pada Allah. Nah inilah ya. Jadi amalan itu kalau kita buat dengan cara yang benar, dengan niat yang semata-mata karena Allah, itu nanti satu saat itu bila terjadi godaan-godaan syaitan atau terjadi musibah-musibah, ya,
Maka Allah jadikan amalan kita ini sebagai penyelamat. Ini diantara maknanya innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Seperti ceritanya 3 orang yang masuk di dalam gua itu dalam Riyadhus Shalihin itu. Ketika orang kena musibah-musibah, nah amalan-amalan yang dulu yang dibuat semata-mata karena Allah, datang barokahnya sehingga menyelamatkan dia dari musibah. Maka sekarang ini mumpung tidak ada apa-apa, ya, kamu dalam keadaan longgar, tenang, tentram, tidak ada masalah, lah kamu buat amalan yang sungguh-sungguh, zikir yang sungguh-sungguh, sholat yang sungguh-sungguh, doa yang sungguh-sungguh, semata-mata karena Allah. Nanti satu saat amalan kamu itu akan jadi penyelamat masalah-masalah kamu, baik di dunia ini maupun di akhirat. Nah, nanti di akhirat ditampakkan juga. Ada orang dikubur kena masalah, amalannya datang menyelamatkan dia. Di Sirat kena masalah, amalan datang menyelamatkan dia. Di padang mahsyar kepanasan, maka amalannya datang menaungi dia. Jadi buat amalan sekarang ini mumpung belum ada masalah, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, itu kita tidak tahu. Apalagi kamu yang sudah besar-besar nih, apa yang akan terjadi ketika kamu sudah pulang nanti? Masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah ini, masalah itu, tantangan masyarakat, tantangan keluarga, tantangan macam-macam. Tetapi kalau sekarang ini kita sudah nyimpen amalan-amalan yang diridhoi oleh Allah dengan betul-betul ikhlas, nah nanti itu satu saat itu akan datang itu amalan-amalan kamu menyelamatkan kamu. Jadi jangan kamu kira itu amalan itu kosong begitu saja. Ini nanti ada barokah-barokah yang akan datang sebab amalan itu. Begitu juga dosa, ya. Dosa itu cepat-cepat istighfar, cepat-cepat taubat. Kalau tidak, nanti satu saat dosa itu akan mencelakakan kita dunia akhirat. Maka diceritakan ada 2 pendekar di Persia, bertempur habis-habisan, ya. Dan ini kedua-duanya ini nggak mempan bacok semua, nggak mempan senjata semua, jagoan sakti semuanya ini, ya. Sehingga bertempur beberapa hari, beberapa bulan, nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Nah, setelah ini yang bingung bagaimana ini untuk menyelesaikan pertempuran ini, tiba-tiba datang orang ngasih rotan, cuman rotan saja. Ini pukulkan ke musuh kamu itu, nanti kan mampus katanya. Loh, ini orang sudah saya segala macam kesaktian, segala macam senjata sudah nggak mempan semua, apa ini rotan ini? Sudahlah, kamu coba. Begitu diantem sama rotan tadi langsung mampus tuh musuhnya. Maka heran dia, ini rotan apa ini? Itu musuh kamu dulu, waktu masih muda. Dia pernah memukuli anak yatim dengan rotan ini. Tanpa salah dia ini dipukuli, dizalimi sama musuh kamu itu. Maka ini rotan ini saya simpan. Nah, pasti dia akan hancur sebab perbuatan dia sendiri.
Kezaliman itu akan dicatat oleh Allah itu, sehingga jadi asbab kehancuran dia. Jadi hati-hati kalau kita ini punya dosa itu, cepat-cepat istighfar, cepat-cepat taubat. Jangan sampai dosa kita nanti itu akan jadi asbab malapetaka kita di dunia ini sebelum akhirat. Dan kalau kita hitung-hitung dosa kita ini ya sudah nggak karuan banyaknya, maka kita ini ya senantiasa istighfar terus, taubat terus menerus. Karena kadang-kadang kita ini berbuat dosa sedangkan kita ini nggak menyadari kalau itu dosa. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Akrar.